Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Miyasar Al-Zikri dengan NIM F1011251033. Baik, perkenalkan nama saya Rinisa Aulia dengan NIM F1011251009. Baik, perkenalkan nama saya Amelina Pinkan dengan NIM F1011251008. Kenalkan, saya Nuri Kristina dengan NIM F1011251034. Baik, perkenalkan nama saya Seti Olia Putri dengan NIM F1011251010. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Nah, di sini terlihat bahwa di PPT kami, bagaimana sih penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Lanjut, teman-teman. Nah, kenapa harus Pancasila? Nah, di sini kami menemukan menurut Ashifa Nur Atakia 2024, Pancasila itu merupakan sebagai ideologi dan dasar negara, bukan hanya memandu kebijakan politik ataupun hukum negara, tetapi juga memberikan pedoman etis bagi masyarakat Indonesia dalam berintegrasi dan menjalani kehidupan berbangsa. Nah, ini artinya nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah itu seharusnya kita terapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi kepada masyarakat. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu bukan hanya simbol negara, tapi juga merupakan panduan moral yang mengarahkan kita untuk hidup dengan sikap yang adil, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian satu, etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Di sini, menurut Sakina dan kawan-kawan, 2025, meskipun manusia memiliki ikatan yang kuat dengan kerangka keagamaan masing-masing, penerapan etika sosial dapat mencegah terjadinya diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bersama dalam masyarakat, di mana setiap individu dipandang sebagai manusia dengan hak yang setara. Jadi, di sini artinya semua orang itu, dianggap sama dan memiliki hak, yang setara tanpa melihat latar belakang, agama, suku, atau status sosialnya. Nah, next.
Nah, selain itu, di sini ada menurut Alfiolita dan Fitria tahun 2024, penerapan nilai-nilai Pancasila ini juga dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali mengancam integritas profesi. Lebih jauh lagi, nilai-nilai Pancasila ini dapat mendorong kerjasama yang lebih baik antar profesi, memperkuat jaringan profesional yang saling mendukung. Nah, dengan begitu, kerjasama antar individu dan profesi itu bisa terjalin lebih kuat dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Nah, selanjutnya kepada rekan saya persilakan. Baik, ini langsung lanjut aja ya. Oke. Yang kedua, ada etika politik dan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila. Menurut Sari dan kawan-kawan pada tahun 2017, sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya bahwa perwakilan rakyat adalah pejabat negara yang harus berpegang teguh pada nilai dan moral etika penyelenggara negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan terus dipahami secara sungguh-sungguh. Next. Dan juga menurut Yanto pada tahun 2017, etika politik sebagai bagian dari etika sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik yang harus berlandaskan Pancasila untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Next. Baik, untuk etika, penegakan hukum dan keadilan sosial. Menurut Eliani pada tahun 2023, sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 Amandemen ketiga Pasal 1 Ayat 3, bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Next. Nah, untuk penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin menambahkan bahwa hukum adalah segala bentuk atur-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan berisiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja, tapi harus dijalankan, bahkan ditegakkan. Karena kalau tidak, maka peraturannya yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang 1945, Amandemen ketiga Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Ini alasannya kenapa hukum perlu ditegakkan. Dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya, bukan supremasi satu kekuasaannya. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan kesimpulan pada materi malam ini. Kesimpulannya, etika Pancasila berperan penting dalam membangun kehidupan sosial, politik, dan hukum yang bermoral dan adil di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mendorong saling menghargai, menjunjung kemanusiaan, dasar moral bagi pemimpin agar jujur dan Islam menekankan keadilan yang berlandaskan kebenaran dan kesetaraan,
bukan kepentingan pribadi. Penerapan ini secara konsisten menciptakan bangsa dan yang beradab, harmonis, dan makmur. Iya. Assalamualaikum. Nah, Malam. Malam.